Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk perkuliahan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan anestesiologi pada pasien dengan penyakit penyerta gagal ginjal. Ya, nanti akan ada kuis yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di pertengahan atau di akhir perkuliahan. Nanti akan saya berikan kuisnya. Untuk ASKAN ini akan dibagi menjadi dua pertemuan. Jadi nanti kita pelajari dulu terkait dengan konsep dari eh, CKD-nya ya atau gagal ginjal kroniknya. Kemudian nanti bagaimana prinsip ya penata laksanaan ya untuk pasien yang dilakukan pemberian anestesi ya pada pasien gagal ginjal. Kita mulai ya, kita masuk terkait dengan konsep dasarnya. Tidak akan saya berikan materi secara panjang lebar, kita refresh saja karena sebelumnya sudah diberikan secara konsepnya lebih mendalam di pertemuan atau di semester-semester sebelumnya. Kita lihat bagaimana terkait dengan chronic kidney disease. Nah, ini di mana keadaan ginjal kehilangan kemampuan untuk mempertahankan volume dan komposisi cairan tubuh yang berlangsung progresif dan bersifat irreversibel. Nah, ini biasanya sifatnya menahun dan susah untuk disembuhkan. Nah, pada kasus-kasus seperti ini kita juga harus paham ya terkait dengan fisiologi dari kidney atau dari ginjal. Ya, bahwa kita harus pahami betul bahwa ginjal ini mempunyai uh, apa namanya pola atau unit fungsional yang disebut dengan nefron. Nah, dari nefron ini unit fungsional ginjal ini nefron ini terbagi menjadi tiga ya tiga kinerja atau cara kerjanya ya atau bagaimana proses atau bagaimana nefron ini bekerja mulai dari proses dari filtrasi ya ini berada di glomerulus ya proses filtrasi ini memfiltrasi darah ya untuk hasil metabolisme atau sampahnya nanti akan masuk ke tubulus kemudian nanti darahnya akan dikembalikan lagi ke pembuluh darah kemudian nanti akan dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan pada proses filtrasi ini memang ada beberapa yang masuk ya, ada yang tidak seharusnya tidak boleh masuk ke uh, tubuh ginjal. Ya, seperti misalnya seperti glukosa nanti akan dialirkan kembali ya, akan dibawa kembali oleh darah. Nah, kemudian yang nanti akan yang akan difiltrasi, yang akan dimasukkan ke tubulus ginjal ya seperti misalnya eh, kalau misalkan terjadi kelebihan ya pada elektrolit tubuh ya kemudian hasil metabolisme ya seperti kreatinin ya itu nanti akan bisa itu dibuang. Kemudian kalau misalkan darahnya terlalu asam ya untuk asam nanti akan dibuang. Ya, kemudian kalau natrium kloridanya terlalu tinggi ya nanti juga akan dibuang. Kemudian hasil metabolisme yang lain ya seperti urea ya ini juga akan dibuang. Nah, sedangkan seperti protein, kemudian ada glukosa, ini tidak ikut dibuang. Jadi dia akan kembali dialirkan dibawa lagi oleh darah. Nah, cuman ada kondisi-kondisi tertentu ya pada pasien yang mengalami gagal ginjal. Ya, ini kadang-kadang protein dan glukosanya ikut terbawa atau pada kasus-kasus pasien yang mengalami DM ini juga kadangkala glukosanya juga ikut terbuang atau ikut masuk ke tubulus ginjal kemudian akan terbuang.
Nah, akan tetapi memang kita harus mengetahui ya bagaimana gambarannya proses filtrasi tersebut. Ya, kita harus betul-betul memahami ya mana yang harus pada kondisi normal ini harusnya tidak ada nih seperti protein, seperti glukosa, tetapi pada kondisi atau penyakit tertentu ini ternyata ada. Nah, ini berarti memang ada penyakit. Nah, selain tadi juga contoh pada pasien yang mengalami kadar urin yang tinggi, ya, orang yang mengalami asam urat, nah nanti asam uratnya juga akan dibuang melalui ginjal. Nah, nah. Kemudian kalau kita tadi sudah masuk ke proses filtrasi, selanjutnya akan masuk ke proses reabsorpsi. Jadi yang masih dibutuhkan tubuh ya nanti juga akan diserap kembali. Misalkan cairannya ya cairan di dalam tubuhnya kurang ya nanti air akan direabsorpsi kembali. Kemudian nanti setelah proses reabsorpsi yang berikutnya adalah proses ekskresinya. Jadi itu yang harus secara konsep prosesnya kita harus paham betul. Nah, walaupun seperti itu ada beberapa hormon yang ada di ginjal. Apabila ginjalnya rusak juga hormon tersebut juga akan terganggu produksinya ya. Seperti hormon eritropoietin. Nah, ini untuk proses pematangan sel darah merah ini kalau misalkan pasiennya mengalami CKD biasanya akan terganggu sehingga cenderung pasiennya akan mengalami anemia. Ya, begitu pun juga pada kasus CKD ini nanti akan berhubungan dengan renin angiotensin. Ya, ini hubungannya dengan yang berpengaruh pada tekanan darah. Oke, kita lanjut yang berikutnya terkait dengan klasifikasi dari gagal ginjal. Ya. Setelah kita tahu tadi bagaimana proses dari ginjal. Nah, di situ kita melihat yang kebanyakan memang lebih banyak kita lihat untuk masuk klasifikasi gagal ginjalnya bagaimana filtrasinya. Jadi kalau misalkan untuk laju filtrasi glomerulus ya lebih dari atau sama dengan 90 ini masuk derajat 1, kemudian sampai ke derajat 5 yang disitu untuk pasien gagal ginjal kronik dan disarankan untuk dilakukan cuci darah atau dialisis. Ini kurang dari 15 untuk laju filtrasi glomerulusnya. Ya, jadi ini untuk proses untuk klasifikasinya didasarkan pada tadi untuk filtrasi ya terutama memang di glomerulus. Nah, kemudian untuk proses yang lain ini tidak sebagai dasar untuk derajat gagal ginjal kronik. Nah, memang lebih banyak di bagaimana filtrasinya sehingga pada saat proses proses ekskresi ya pembuangan sisa-sisa ya otomatis sesuai dengan apa yang difiltrasi. Nah, makanya pada gagal ginjal kronik ya nanti akhirnya banyak sampah metabolisme yang masih menumpuk di darah karena proses filtrasinya tidak optimal. Kemudian bagaimana untuk penata laksanaannya? Jadi untuk penata laksanaannya pada pasien gagal ginjal kronik ini bisa menggunakan terapi spesifik ya terhadap penyakit dasarnya tadi terkait dengan proses filtrasinya. Kalau memang proses filtrasinya kurang, ya, otomatis tadi pasien bisa mengalami asidosis, kemudian pasiennya bisa mengalami tekanan darah
apa namanya hipertensi. Karena apa? Karena yang harusnya tadi natrium kloridanya itu dibuang ya karena tidak dibuang sehingga viskositas darah meningkat, pasien mengalami tekanan darah. Kemudian sampah-sampah metabolisme yang harusnya dibuang itu juga tidak dibuang sehingga pasien bisa mengalami kelebihan berbagai mineral tubuhnya dan elektrolit ya termasuk juga air ya. Jadi cairan tidak bisa dibuang ya pasien bisa mengalami UDIM ya karena untuk proses filtrasinya tidak bagus. Nah, walaupun ya selain itu juga akan berpengaruh pada hormon-hormon yang diproduksi di ginjal. Kemudian untuk selain itu penata laksanaannya yaitu pencegahan dan terapi terhadap kondisi-kondisi komorbid. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana cara untuk memperlambat ya fungsi ginjal semakin memburuk. Ya, termasuk misalkan pembatasan asupan protein, ya terapi farmakologi. Lah ini termasuk bagaimana kita harus berhati-hati dalam pemberian obat analgesik. Nah, dan perlu diingat ya untuk teman-teman semua, jadi pada kondisi-kondisi yang berhubungan gagal ginjal kronik, otomatis di sini hubungannya dengan darah, ya biasanya yang pertama kali ya terjadi gangguan ya pertama kali adalah gangguan pada kardiovaskuler. Kemudian nanti akan lanjut ya komplikasi yang lain. Karena seringkali ini berhubungan apa namanya aliran ya. Jadi yang berhubungan dengan ginjal ini tadi yang pertama adalah darah, ya. Selain tadi dari jantung kardiovaskuler juga yang berhubungan juga dengan tadi organ-organ apa namanya hormon-hormon yang diproduksi seperti eritropoietin ya. Kemudian tadi angiotensin, renin-angiotensin ini juga masuknya ke apa namanya masuknya ke kardiovaskuler. Tetapi tidak menutup kemungkinan komplikasinya ke organ yang lain. Ya. Contohnya pada kasus gagal ginjal kronik ini kan untuk asamnya tidak bisa dibuang. Lah ini pasien bisa menyebabkan asidosis. Ya, kalau asidosis masuk ke sel, lah ini bisa mengalami iritasi. Ya, begitupun juga pada untuk elektrolit yang lain, misalkan pasiennya terjadi kelebihan kalium, ya, kelebihan kalsium. Nah, ini juga akan mempengaruhi penyakit yang lain karena harusnya dibuang ternyata tidak bisa dibuang karena tadi proses filtrasinya tidak baik sehingga terjadi penumpukan. Begitupun juga contoh yang lain adalah pasiennya bisa mengalami asam urat, contohnya terlalu tinggi purin sehingga menyebabkan asam uratnya yang tinggi harusnya dibuang tidak bisa dibuang. Ya. Oke, saya kira itu saja untuk perkuliahan kali ini. Untuk selanjutnya kita pada perkuliahan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana anestesi ya. Penerapan anestesi ini pada pasien yang mengalami gagal ginjal kronik. Ya, bagaimana efek obat anestesi dan bagaimana penanganan yang harus diberikan dan bagaimana resiko serta bagaimana kita harus meminimalisir resiko tersebut. Nah, untuk tugasnya hanya satu, silahkan jelaskan terkait dengan derajat gagal ginjal kronik. Ya. Saya kira itu saja. Ya, semoga bermanfaat. Dan untuk tugasnya seperti biasa nanti silakan diupload di kantung tugas. Dan jangan lupa untuk derajat ya, derajat 1, 2, 3, 4, dan 5 silahkan dijelaskan ya untuk tadi yang sudah saya apa namanya perlihatkan di PowerPoint-nya nanti bisa dibuka kembali nanti silahkan dijelaskan. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.